Halo, apa kabar? Kangen rasanya hati ini. Sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak bersua. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan buat para wanita-wanitanya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang tangguh, yang kuat, yang selalu setia melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, melayani suami, melayani anak, oma-oma, melayani anak-anak, melayani cucu-cucu. Wah, salut, luar biasa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sama-sama yuk. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi alat bagi kerajaannya. Terpujilah nama Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bagi keselamatan keluarga kita, bagi keselamatan bangsa kita, Tuhan pakai kita sebagai wanita-wanitanya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, judulnya adalah fungsi wanita. Ya, judulnya adalah fungsi wanita. Nah, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Tuhan menciptakan pria juga segambar dengan Allah. Tetapi masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan fungsi kita sebagai wanita. Nah,
Fungsi kita sebagai wanita yang pertama yaitu penolong. Yuk kita sama-sama buka yuk dalam Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dikatakan tidak baik kalau manusia itu atau Adam seorang diri saja. Maka Tuhan menjadikan penolong bagi Adam yang sepadan dengan dia. Nah, di sini dikatakan bahwa sepadan. Apa itu sepadan? Ya, sepadan itu seimbang kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian dikatakan sepadan itu sesuai. Ya, walaupun kita berbeda satu dengan yang lain karakter kita, tetapi Tuhan mau kita sepadan, kita sesuai. Nah, artinya walaupun berbeda, Tuhan mau kita saling melengkapi dan saling menerima. Nah, itu sepadan. Sepadan itu seperti puzzle, ya. Saling melengkapi, tidak ada pasangan yang kosong, yang bolong. Jadi kalau puzzle satu bolong saja, itu tidak berbentuk. Nah, kita diminta oleh Tuhan, ya, difirmankan oleh Tuhan untuk menjadi penolong. Dalam kesempatan ini, penolong yang seperti apa? Wanita-wanitanya Allah yang hebat. Penolong yang Tuhan mau adalah bukan hanya sebagai penolong saja dalam segala pekerjaan di rumah tangga, bukan hanya sebagai penolong saja dalam hal melengkapi segala kebutuhan rumah tangga, tetapi dituntut oleh Tuhan bahwa kita saling melengkapi dan saling menerima satu dengan yang lain. Itu adalah penolong. Saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Nah, ibu-ibu atau wanita-wanitanya Allah yang hebat, memang tidak mudah untuk kita menerima kekurangan orang lain, bahkan pasangan kita yang terdekat sekalipun. Pastinya banyak ujian yang ibu-ibu hadapi selama lockdown di rumah, bukan? Dia lagi, lu lagi. Mungkin kalau kegiatan hari-hari sebelum kejadian ini, ya, kita dirumahkan semua, wah masih bisa jalan ke sana, bosen bisa jalan ke mall. Tetapi ini Tuhan mau kita saling melengkapi. Tuhan mau kita saling menerima. Nah, masuk kamar ketemu dia lagi, keluar kamar ketemu dia lagi. Nah, sekarang ibu-ibu atau wanita-wanitanya Allah yang hebat, marilah kita memiliki hati Kristus di dalam hati kita. Kita tidak dapat menerima orang lain kalau hati kita tidak beres di hadapan Tuhan. Coba koreksi hatimu. Adakah engkau menyimpan kesalahan orang lain? Adakah engkau menyimpan kesalahan pasanganmu? Adakah engkau menyimpan kesalahan anak-anakmu? Kita periksa hati kita. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, pastinya kita sulit untuk menerima kekurangan orang lain. Pastinya kita sulit untuk dijadikan Tuhan alatnya dia untuk saling melengkapi. Karena Tuhan mau kita saling melengkapi. Oke, nah itulah fungsi kita sebagai penolong. Segala kekurangan di depan mata kita, segala kekurangan di depan
tentang suami kita, tentang anak-anak kita, bahkan engkau wanita-wanita yang oma-oma ya, ibu-ibu, segala kekurangan-kekurangan mungkin cucu-cucumu. Percayalah, kalau hati kita beres, pasti kita siap menjadi penolong. Amin. Nah, kemudian yang kedua, wanita diciptakan Tuhan sebagai penopang. Nah, dalam bangunan rumah, kalau tidak ada tiang yang menopang, rumah itu akan rubuh. Pastinya ibu-ibu atau wanita-wanitanya Allah, kita harus siap menjadi penopang. Kita harus siap kuat di tengah-tengah keluarga. Ya, menjadi tiang doa. Doakan terus suamimu, doakan terus anak-anakmu. Hai engkau oma-oma, doakan terus cucu-cucumu, doakan terus anak mantumu. Doakan, puasakan kalau perlu. Duduk di kaki Tuhan. Jadilah kita sebagai penopang. Ada firman Tuhan ya, kita baca dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, kemudian lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kita dikatakan di sini bahwa kita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Berarti kalau dalam tubuh kita mempunyai tulang rusuk dalam tubuh kita. Ini sebagai penopang. Kalau tidak ada tulang rusuk, wow, bahkan begini tubuh kita bukan, karena tidak bisa tegak kita. Begitu juga dengan keadaan kita di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak bisa tegak berdiri dengan kokoh kalau tiang itu goyang. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kesabaran. Kita butuh pengurapan dari Tuhan. Kita minta Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran, berikan aku pengertian-pengertian ilahi. Berbicaralah kepadaku melalui firman-Mu. Baca firman setiap hari. 3 pasal bukan? Baca. Renungkan firman setiap hari. Pujilah Tuhan, tinggikan Dia, jadilah Maria di mata Tuhan, bukan Marta yang sibuk sana sibuk sini sampai lupa duduk di kaki Tuhan. Karena kita butuh Tuhan untuk menjadi penopang. Seorang penopang adalah seorang yang bisa memotivasi keluarganya. Seorang penopang adalah seorang yang bisa menjadi inspirasi bagi keluarganya. Ya, menjadi kuat. Karena kalau tidak ada tiang itu, rumah itu roboh. Kalau tidak kuat tiangnya, duduk di kaki Tuhan minta kekuatan. Wow, bisa seisi rumah kita menjadi lemah. Ingat, kita memang diciptakan Tuhan itu adalah sebagai penolong, sebagai penopang. Nah, dalam firman Tuhan ya, yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah firman yang benar-benar Tuhan terus berbicara kepada saya. Banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi saya sebagai istri, sebagai ibu, saya harus bisa menguatkan mereka semua. Bukan berarti saya hebat.
Saya kalau bukan karena Tuhan, saya juga tidak bisa, ibu-ibu. Tidak bisa, jujur. Saya manusia biasa. Saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak kelemahan. Tetapi pada kali ini Tuhan terus berbicara kepada saya dari hari ke hari, bagaimana saya untuk terus menjadi kuat, untuk terus menjadi motivasi bagi suami. Nah, akhirnya Tuhan membuka jalan satu demi satu, bukan karena kekuatan kita. No, kita tidak boleh sombong siapa kita. Kalau kita bisa melalui jalan-jalan yang Tuhan izinkan, itu berarti karena Tuhan, bukan karena kita. Karena orang yang sombong itu akan dijatuhkan. Supaya kita belajar terus rendah hati. Tetapi mulai saat ini Bapak Ibu, terus rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Hadapi suamimu dengan kerendahan hati. Hadapi anak-anakmu dengan kerendahan hati. Hadapi mertuamu dengan kerendahan hati. Hadapi menantumu, anak cucumu dengan kerendahan hati. Karena yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Jaga hati kita. Maka kita akan berfungsi sebagai alatnya Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, sebagai penolong, sebagai penopang. Yang terakhir adalah sebagai teladan. Kita baca yuk. Titus 2 ayat 3 sampai yang ke-5. Ya. Saya bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Demikian juga perempuan-perempuan tua, ya, saya ulang lagi, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ini firman Tuhan. Yang pertama, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, ini firman yang luar biasa yang akan bicara kepada saya dan ibu-ibu dan wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Ya, di sini saya ulang sekali lagi. Jadilah wanita-wanita yang beribadah. Wanita-wanita yang beribadah itu wanita yang seperti apa? Wanita yang tidak memfitnah satu dengan yang lain. Jaga lidah kita. Ya. Jangan sampai kita saling memfitnah satu dengan yang lain. Minta kasih dalam hati kita, agar kita bisa menerima orang lain, tidak menghakimi orang lain. Yang kedua, jangan pernah menjadi hamba anggur. Ya, hamba anggur ini adalah, mungkin ada wanita-wanita yang masih suka minuman keras. Stop. Ya, masih suka berfoya-foya. Stop. Banyak hal yang lain yang lebih penting yang harus kita miliki, yaitu kebutuhan-kebutuhan, bukan lagi keinginan-keinginan. Kemudian cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ajarkan hal-hal yang baik. Ajarkan hal-hal yang mulia. Ajarkan hal-hal yang terpuji, yaitu berasalnya dari firman. Sampaikan firman, karena hal-hal yang baik itu adalah firman Tuhan. Nah, hidup suci di hadapan Tuhan. Biarlah pikiran kita suci di hadapan Tuhan, hati kita suci di hadapan Tuhan, ya, karena itu yang berkenan bagi Tuhan. Nah, kemudian rajin mengatur rumah tangganya, ya.
luar biasa buat ibu-ibu ya, yang tadinya bekerja dari pagi sampai pulang malam. Nah, selama lockdown ini saya dengar kesaksian ada salah satu ibu ya, seorang pekerja yang luar biasa juga ya, bekerja dari pagi sampai malam, mensupport suami, dimana dia bersaksi, wah Bu Mega sekarang saya udah bisa masak. Seneng dengernya, padahal sih sebenarnya bisa masak ya, mungkin cuman waktunya. Nah, kemudian di sini dikatakan baik hati ya, ibu-ibu, wanita-wanita yang baik hati, murah hati ya, kemudian taat kepada suaminya. Nah, ini dia. Yuk kita menjadi wanita-wanita yang taat sama suami, tunduk sama suami ya, sayangi suamimu, cintai suamimu. Nah, kemudian dikatakan kalau semuanya itu kita lakukan ya, pastinya kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini, tidak bisa menjadi wanita-wanita yang beribadah sesuai dalam Titus pasal yang kedua ayat 3 sampai ke 5, dikatakan firman Allah nanti dihujat orang. Karena apa? Kalau kita melakukan semuanya ini menjadi wanita yang beribadah, tidak menfitnah, tidak menjadi amba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, mendidik perempuan-perempuan muda ya, mengasihi suami dan anak-anak, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya. Kalau kita bisa melakukan itu, apa tujuannya? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, puji Tuhan ibu-ibu ya, melalui renungan singkat pada kesempatan ini, biarlah kita nanti bertemu lagi lewat Zoom ya, hari Selasa jam 19.30 ya, jam setengah 8 kita lewat Zoom, kita sharing dapat firman apa, dapat berkat apa dari renungan ini. Kemudian ya kita saling bercerita pengalaman kita masing-masing. Sampai bertemu di Zoom ya, hari Selasa jam setengah 8. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all ya. Kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat renungan firman pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami dalam langkah-langkah kami. Biarlah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu hari Selasa. God bless you.